kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, mungkin juga selamat siang, bahkan selamat sore dan selamat malam. Haleluya. Saudara, mari sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita siapkan diri kita seperti biasanya. Kita akan bersaat teduh, kita masuk dalam hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur di hari ini sebab Tuhan adakan bagi kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau yang mengasihi kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini firman Tuhan akan kami baca, kami dengar, urapi kami, buka hati pikiran kami, sehingga firman ini akan menjadi rema dalam hidup kami dan kami mendapatkan kekuatan untuk melangkah di hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Perangkat IT yang kami gunakan, Tuhan urapi dan signal di tempat kami tetap stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Ibrani pasalnya yang ke-9, kalau kita melihat di Ibrani pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-11 mulai, di sana dikatakan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Di ayat 16 dikatakan begini, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Secara umum, arti kata wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Nah, biasanya wasiat berkenaan dengan harta kekayaan yang hendak diwariskan kepada yang berhak menerima sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pembuat wasiat, dan baru akan berlaku apabila yang memberi wasiat tersebut sudah meninggal. Di ayat 17 dikatakan begini, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi wasiat itu akan berlaku pada saat si pembuat wasiat itu meninggal. Selama dia masih hidup, tentu wasiat itu belumlah berlaku. Nah, saudara, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, pemberi wasiat itu adalah Allah sendiri. Namun, bukankah Allah tidak pernah mati? Karena Dia adalah kekal. Betul? Nah, Allah bisa memberikan warisannya kepada kita dengan jalan memberikan putranya Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Jadi Tuhan yang menjadi manusia, ya, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Saudara, melalui kematiannya di atas kayu salib, Allah bisa memberikan wasiat kepada kita. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Di dalam Roma pasal 8:17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, wasiat di dalam Tuhan Yesus Kristus
berkenan dengan berkat-berkat yang diberikan Allah kepada Abraham. Ada tertulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikian di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Dikatakan di sana supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita pun berhak menerima warisan atau berkat-berkat yang dijanjikannya. Dan untuk menerima berkat-berkat Tuhan atau mengalami penggenapan janji Allah, ada syaratnya saudara, yaitu jika kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Kata menderita identik dengan sesuatu yang tidak enak saudara, dan pasti sakit. Menderita di sini dimaksudkan mematikan segala keinginan daging dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab katakan kita menjadi anak-anak Allah. Ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 pada ayatnya, saya akan bacakan untuk saudara ya. Roma pasalnya yang ke-8 pada ayat 14 kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu. Ya, Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, kita harus dipimpin oleh Roh Allah, maka kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Menderita bersama Tuhan berarti mau menyangkal diri, memikul salibnya, dan kemudian mengikut Yesus Kristus. Inilah harga yang harus kita bayar saudara, supaya warisan itu menjadi milik saudara dan saya. Tanpa Yesus, saudara, berkat-berkat Allah tidak bisa turun kepada kita. Amin. Karena itu kita bersyukur kalau kita memiliki Yesus. Sebab Yesus telah mati bagi kita. Amin. Dalam keadaannya sebagai manusia. Maka berkat-berkat Allah itu yang dijanjikan kepada Abraham sampai kepada kita. Demikian di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Ya kan? Karena saya bacakan lagi, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, sebagai anak-anak Allah, Alkitab menyebutkan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita adalah pewaris daripada kerajaan Allah. Amin. Sebab itu saudara, banggalah jadi Kristen. Kita harus dipimpin oleh Roh Allah
supaya kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang membawa kami di hari ini, dan hari ini akan kami masuki dengan tugas kerja kami, tanggung jawab kami. Karena itu Engkau memberikan kami kekuatan, mengurapi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami sehat, kami terpelihara, diberkati semua apa yang kami kerjakan sehingga berhasil. Berkati rumah tangga, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati studi, pelayanan kami, toko dagangan kami. Tuhan berkati semuanya. Yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan berkati, tambahkan sukacita, dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan mereka, dan Engkau menyertai setiap langkah di kehidupan mereka yang baru. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, kesehatan diberkati, keuangan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami